seorang ulama datang ke sini namanya Syekh Ahmad Subakir, itu dari Persia. Karena orang pedagang Persia kalau datang ke Jawa 50 mati 20, berangkat 100 mati 30. Maka raja sana perintah ulama Ahmad Subakir, ada apa sih di Jawa tuh, coba lihat kok. Orang kita, orang Persia kalau ke sana pulangnya pasti banyak yang mati. Setelah Syekh Subakir datang kemari, ternyata banyak dedemitnya. Banyak dedemitnya, banyak setannya, banyak makhluk jahat. Maka oleh Syekh Ahmad Subakir, makhluk-makhluk halus itu dirantai, dibuang ke Laut Selatan. Ada dua makhluk yang makhluk halus, yang tidak nakal, tidak mau ganggu Islam, tapi nggak mau masuk Islam, tapi nggak ganggu Islam. Namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Nah, itu Syekh Subakir. Nah, beliau wafat di Wajo, kemudian di Wajo ya, Sulawesi Selatan. Kedua datang lagi Syekh Wasil namanya. Nama aslinya Nisabur An-Nisaburi, Syahri Asidin An-Nisaburi. Datang kemari berkenalan dengan Ratu Sima, ratu yang terkenal adil dari kerajaan Kalingga, di mana di Jepara. Beliau membawa kitab namanya kitab Al-Asrar, rahasia. Diajarkan kepada sahabatnya Raja Joyoboyo Doho Kediri. Nah, diterjemahkan jadilah Ramalan Joyoboyo. Padahal itu kitab Arab aslinya Kitabul Asrar, kitab rahasia yang dibawa Syekh Wasil. Ada lagi tahun 1410 ulama dari Cina, dari Tiongkok datang, namanya Syekh Hasanuddin di Rengas Dengklok, Kerawang, mengajarkan Quran, suaranya enak, maka disebut Qori, maka disebut Syekh Quro, Rengas Dengklok, Kerawang. Raja Siliwangi Kuncaningrat mendengar ada agama baru, marah besar, berangkatlah dari selatan, dari Bogor barangkali, menuju Kerawang. Sampai di sana mau saya bunuh itu. Apa ini, agama apa ini? Sampai di sana ada santrinya Syekh Quro sedang belajar baca Quran, kutilang, kuning tinggi langsing, namanya Subang Larang namanya. Raja Siliwangi jangankan mau membunuh, malah klepek-klepek. Jatuh cinta langsung. Mas, ya silahkan kalau kamu ingin mengawin murid saya, tapi syaratnya masuk Islam. Udah masuk Islam. Ada mas kawinnya, apa, tasbih, di mana? Sudah saya cari tasbih. Gak ada di sini, adanya di Mekah. Saya terbang ke sana. Ini dongengnya begitu, dongengnya. Nah dia mau terbang, hong. Biasanya terbang kalau hong itu biasanya. Macet. Sekali lagi, hong, gak terbang. Sekali lagi, hong, macet juga. Nah, kata Syekh Quro, kalau mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca loh. Bismillah dibaca, hong dibaca. Ringkas cerita, dia terbang, datang bawa tasbih. Terjadi pernikahan antara Raja Siliwangi dengan Subang Larang. Nanti punya anak. Ini konon katanya Islamnya kurang serius si raja ini. Atau bahkan ada yang mengatakan murtad. Hanya karena ingin ngawin Subang Larang saja. Tapi nanti punya putra Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang yang kuburnya di Godog Garut itu yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat kecuali Patih Pucukumun dengan pengikutnya suku Baduy di Malimping, agamanya tetap Karuhunan Sunda Wiwitan. Nah, nanti akan Syekh Rahmatullah punya adik namanya Abdullah Iman atau terkenal dengan Ki Kuwu Cirebon, itu ya bupati lah. Nanti punya adik lagi perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh seorang Habib dari India namanya Abdullah Abdmat Khan. Punya anak siapa Pak? Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi, dari bapak Habib dari India turunan Gujarat namanya Abdullah Abdmat. Cerita begini sulit tuh. Datang Islam kemari, mohon maaf, ini bukan saya merendahkan agama lain. Agama Hindu kan berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Veria, Waisa. Nah, masalah agama hanya Brahma. Yang lain gak usah tahu lah. Orang kecil gak usah tahu. Ini ikut aja. Tidak boleh baca kitab suci. Waisa, Varia ini, Sudra ini. Agama Islam datang. Semua orang Islam harus bisa baca Quran. Walaupun minimal Al-Fatihah harus bisa. Jadi mereka kaget. Seumur-umur baru boleh baca kitab suci kalamnya Tuhan kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak mungkin baca kitab sucinya Tuhan. Itu yang menarik. Kemudian beda di bahasa Jawa ada ingsun, aku.
Itu ingsun nggak boleh orang kecil Sudra Varia Waisa mengatakan ingsun, menggunakan ingsun. Itu raja itu ingsun. Kalau orang kecil itu kaulo alit, budak kecil. Sampean dalem, debu yang ada di kakimu. Saya ini debu yang ada di kakimu. Kalau salaman nggak boleh tangan, dengkul yang dicium. Sampai sekarang masih. Hamkubono itu kalau rakyat salaman dengkul yang salamannya bukan tangan. Sampai sekarang. Datang agama Islam, orang kecil nggak boleh ngomong ingsun tadi itu. Datang agama Islam atau para wali songo terutama ngajarin gini. Nawaitul wudu'a, niat sholat, niat sopo ingsun ambil air wudu. Usolli fardhu zuhri, niat sholat ingsun sholat zuhur. Tuh orang Jawa kaget. Boleh mengucapkan ingsun, boleh menggunakan kata ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam jangan harap bisa ngomong ingsun. Kaulo alit, alah budak kecil. Itu salah satu cara bagaimana Wali Songo mengislamkan masyarakat Jawa. Banyak lagi.